Bisa gegerkan ASEAN. Pengakuan sangat mengejutkan Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF ASEAN Cup 2024. Akhirnya terungkap. Alasan PEC Zwolle berikan kontrak baru untuk Eliano Reinders. Begini penjelasannya. Sangat respect. Pemain keturunan ini setia menunggu dinaturalisasi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bisa gegerkan ASEAN. Pengakuan sangat mengejutkan Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata punya penilaian tersendiri soal lawannya Myanmar. Timnas Indonesia menghadapi laga perdana Piala AFF 2024 dengan menghadapi Myanmar di Stadion Tuana, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024. Pada pertandingan ini, Shin Tae-yong mengakui tak bisa menganggap remeh lawannya. Terkecuali timnas Indonesia yang menggunakan U22, tim lain di grup B termasuk Myanmar, menggunakan pemain terbaiknya di ajang ini. Lawan memakai tim senior pastinya akan berat, kata Shin Tae-yong pada pernyataan yang diterima tv1news.com, Minggu, 8 Desember 2024. Shin Tae-yong mengakui persiapan panjang tim termasuk lewat pemusatan latihan di Bali, sudah cukup baik bagi tim. Dengan skuad muda ini, lanjut Shin Tae-yong, timnya bisa meraih kemenangan. Tapi kita akan mempersiapkan tim dengan baik dan akan mempersiapkan latihan organisasi dengan baik. Pasti nanti kemungkinan besar bisa meraih kemenangan, kata Shin Tae-yong. Dari 33 pemain awal yang dipanggil, Shin Tae-yong memastikan membawa 24 pemain untuk gelaran Piala AFF 2024. Dengan berkekuatan pemain muda, Shin Tae-yong pun masih meracik 11 pertama untuk tampil di laga perdana. Untuk skuad, ada 24 pemain itu sudah final, tetapi 11 pemain starting masih dicari yang paling baik, katanya. Di sisi lain, hasil Piala AFF 2024. Timnas Malaysia ditahan Kamboja, Thailand bantai Timor Leste 10-0. Timnas Malaysia di luar dugaan gagal menang melawan Timnas Kamboja. Harimau Malaya harus puas dengan skor imbang 2-2 di Olympic Stadium, Phnom Penh. Malaysia unggul lebih dulu di menit 35 melalui Stuart Wilkin. Di luar dugaan, Kamboja berbalik unggul 2-1 melalui gol dari Koulibaly Abdel, 52, dan Satai, 60. Beruntung, Harimau Malaya selamat dari kekalahan. Gol Fergus Tierney di menit 74 memaksakan skor imbang 2-2. Dalam laga lainnya, Timnas Thailand berpesta gol. Juara dalam 2 edisi terakhir ini menggasak Timnas Timor Leste 10-0 di Hangzhou Stadium, Hanoi. Thailand unggul cepat saat laga baru berjalan 4 menit melalui gol dari Ben Davies. Gol Patrick Gustafsson di menit 17 membuat Thailand menggandakan skor. Belum berhenti, Thailand menambah gol di menit 28 melalui Sufanat Moyanta. Disusul gol kedua, Ben Davies di menit 32 membuat War Elephants unggul 4-0 saat turun minum. Pesta gol Thailand berlanjut di babak kedua. Dimulai gol kedua Moyanta, 54 menit. Lalu gol dari Seksan Ratri, 56 menit. Seksan mencetak gol keduanya di menit 61. Thailand akhirnya menang dengan skor 10-0. Terasak Poivimai mencatat brace di menit 79 dan 90+2. Nicholas Mikkelsen menutup pesta gol Thailand di menit 90+3. Akhirnya terungkap. Alasan PEC Zwolle berikan kontrak baru untuk Eliano Reinders. Begini penjelasannya. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders makin langgeng dengan klubnya, PEC Zwolle. Itu setelah klub Liga Belanda tersebut memberikannya kontrak baru hingga 2027 mendatang. Eliano merupakan pemain jebolan PEC Zwolle. Dia mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari Zwolle pada 2018 saat berusia 17 tahun. Sejak itu, Reinders telah bermain di berbagai posisi di klub di mana ia sudah berada di tribun penonton saat masih muda. Produk Akademi PEC Zwolle itu sempat dipinjamkan ke Utrecht selama setahun 2 musim lalu. Setelah kembali ke Zwolle, dia pun kini telah menjadi bagian dari tim utama Zwolle lagi sejak musim lalu. Adik kandung dari gelandang AC Milan, Tijani Reinders ini kini mendekati tonggak sejarah 100 pertandingan bersama Zwolle. Kini, ia sudah memainkan 98 pertandingan
dengan catatan 6 gol dan 7 assist. Direktur teknis PK Zwolle Gary Hamstra mengungkapkan klub sudah menganggap Eliano sebagai anak sendiri. Dan kelebihan sang pemain adalah dapat bermain di beberapa posisi. Eliano adalah anak klub. Dia dapat ditempatkan di berbagai posisi, dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim ke depan, ucap Gary. Sementara Eliano mengaku sangat betah di PEC Zwolle. Dia pun berharap dapat memberikan prestasi untuk klub dan menghibur supporter setia Zwolle. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya di sini, kata Eliano. Dikutip dari laman resmi klub, Jumat. Di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan, dan untuk menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, tambah dia. Sangat respect. Pemain keturunan ini setia menunggu dinaturalisasi Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Selagi menunggu PSSI untuk menaturalisasinya dan bisa membela Timnas Indonesia, striker keturunan Mauro Zylstra terus membuktikan dirinya di kancah sepak bola Belanda. Selama beberapa bulan terakhir, nama Mauro Zylstra sudah sering dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pada September lalu, penyerang berusia 20 tahun ini mengaku sudah menyampaikan berkas-berkasnya kepada PSSI yang bertanggung jawab untuk proses naturalisasinya. Kepada media Belanda, Voetbal Premier, Zylstra berharap debutnya bersama skuad Garuda akan terjadi pada 2025 mendatang. Tahun 2025, saya kira itu akan terjadi asalkan tidak terjadi kendala. Saya perlu tes kesehatan, dan beberapa dokumen masih perlu diperiksa. Jadi ada beberapa masalah yang harus dilalui, kata Zylstra kepada Voetbal Premier. Hingga kini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri belum bisa memastikan proses naturalisasi Mauro Zylstra. Saya belum pernah diskusi dengan Mauro, kata Erick kepada awak media di Bali United Training Center pada 23 November 2024 lalu. Dia menegaskan bahwa fokusnya pada saat ini adalah untuk memproses Ole Romeni, yang sudah bertemu dengannya pada November lalu meski belum berjabat tangan. Sementara kami fokus Ole dulu karena kita perlu striker. Mudah-mudahan di Maret sudah bisa bermain, kata Erick. Kini, selagi menunggu kepastian mengenai proses naturalisasinya, Mauro Zylstra terus membuktikan dirinya di klub asal Belanda, FC Volendam U21. Dilansir dari situs resmi klub, FC Volendam U21 telah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Willem de Waal U21 pada Sabtu, 7 Desember 2024 kemarin. Dalam laga itu, Zylstra yang menjabat sebagai kapten mencetak gol pembuka untuk timnya pada saat laga baru berjalan 7 menit. Memanfaatkan bola operan dari Caner Demircioglu, sang striker berhasil membobol gawang kawalan Kars de Leeuw. Namun, hanya 3 menit berselang, Willem U21 menyamakan kedudukan melalui Uriel van Aalst yang memanfaatkan kekacauan di mulut gawang Volendam U21. Di menit ke-16, Volendam berhasil mengembalikan keunggulannya melalui Demircioglu yang mendapatkan bola dari Daniel Beukers. Zylstra sendiri bermain selama 79 menit dalam laga ini. Pemain keturunan Indonesia itu ditarik keluar untuk David Petrovic. Namun, sebelum digantikan, dia sempat memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol kedua menjelang jeda turun minum. Namun, tandukannya masih melebar. Di awal babak kedua, dia pun memiliki 2 peluang bagus. Yang keduanya bisa diamankan oleh De Leeuw. Selain itu, Zylstra juga sempat hampir mencetak assist lewat umpannya kepada Robin van Cruyssen, yang sempat membobol gawang Willem U21. Namun gol dianulir akibat offside. Pada laga berikutnya, Volendam U21 akan menghadapi Excelsior Rotterdam U21. Jika menang, mereka bisa mendapatkan tiket promosi.